Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Desa Keboharjo, Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW, serta warga masyarakat Keboharjo. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kabarnya? Sehat, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yunia Yuning Tias, mahasiswi keperawatan Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi penjelasan tentang DBD. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 60 menit ya, Pak, Bu. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu penyakit DBD? Saya, Mbak, demam berdarah mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ya, betul sekali. Baik, langsung saja ya Pak Bu. Penyakit demam berdarah menjadi salah satu prioritas nasional pengendalian penyakit menular di Indonesia. Upaya pengendalian DBD masih perlu ditingkatkan, mengingat daerah penyebarannya saat ini terus bertambah luas dan masih sering terjadi. Saya juga akan menjelaskan dengan menampilkan PowerPoint. Di sini sudah terlihat ya Pak Bu PowerPoint-nya. Sudah, Mbak. Baik, langsung saja. Apa sih DBD itu? DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Terjadi 4 jenis tipe virus dengau dengan beragam gejala klinis, mulai dari demam dengau, demam berdarah, hingga yang terparah dengau shock syndrome. Selanjutnya, penyebab dan faktor resiko demam berdarah. Kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seorang di pagi hingga sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seorang yang sudah terinfeksi virus dengau. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Selanjutnya, nyamuk berperan sebagai medium pembawa karir atau virus dengau. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor resiko tertentu. Serta di sini ada beberapa faktor resiko, diantaranya adalah pernah mengalami infeksi virus dengau sebelumnya, tinggal atau berpergian ke daerah tropis, serta bayi, anak-anak, orang yang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Ada juga gejala demam berdarah. Demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2 hingga 5 hari setelah demam, serta kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, lalu ada pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Selanjutnya ada komplikasi DBD. Komplikasi yang membahayakan bisa saja terjadi saat demam berdarah terlambat untuk ditangani. Beberapa gejala parah yang menandakan jika demam berdarah sudah masuk dalam intensitas berbahaya yaitu tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Ada juga tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadinya melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit, serta mulut kering dan sesak nafas atau pola nafas yang tidak beraturan.
Di sini ada juga pengobatan demam berdarah. Tapi hingga kini belum ada ya pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul serta mencegah infeksi virus semakin parah. Berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu kita minum air putih untuk mencegah dehidrasi, cukup waktu istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan yang dianjurkan oleh dokter, lalu hindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri, dan pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Ada pula pencegahan demam berdarah. Untuk anak usia 9 hingga 16 tahun seharusnya divaksinasi sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Terus ada juga memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan atau fogging dengan jarak 1 minggu, menguras tempat penampungan air serta bak mandi minimal setiap minggu, menutup rapat tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, dan mengatur cahaya yang cukup dalam rumah. Ada juga memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air yang sulit dikuras, dan menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, serta mengenakan pakaian yang longgar, dan yang terakhir menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-dietiylmetatoluamida atau yang disingkat DEET, tetapi jangan gunakan DEET pada anak di bawah usia 2 tahun. Nah, untuk penjelasan dari PPT sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Mbak izin bertanya. Baik, dengan Ibu siapa? Nama saya Hasna Mbak. Nah, yang ingin saya tanyakan, benarkah anak lebih berisiko terkena DBD? Terima kasih. Baik, Mbak Asna, betul ya, berdasarkan kasus yang sering terjadi, DBD lebih sering terjadi dan bisa lebih berbahaya jika dialami oleh anak, karena respon imun anak terhadap infeksi virus dengau belum sempurna. Infeksi akhir akan berupaya kerusakan dinding pembuluh darah dan perembesan plasma darah. Apakah Ibu Asna sudah jelas? Iya Mbak, sudah. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Mbak ingin bertanya. Baik, silahkan. Nama saya Dewi. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah DBD? Terima kasih. Baik, Bu Dewi. Jadi, jika di lingkungan rumah terdapat banyak kasus DBD, lakukan 3M, Bu, yaitu menguras bak mandi, menutup genangan air, mengubur sampah, lalu makan makanan sehat, serta memakai lotion anti nyamuk. Namun, itu saja tidak cukup ya. Mintalah Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan fogging. Oh, begitu ya. Terima kasih. Baik, Ibu, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya bertanya lagi, Mbak. Baik, silahkan. Makanan apa ya, Mbak, yang baik bagi penderita demam berdarah? Baik, saya jelaskan. Untuk makanan yang disarankan, pilih makanan yang mudah untuk ditelan dan dicerna, seperti bubur atau makanan yang lunak lainnya. Hindari makanan yang digoreng dan berminyak, dan beri juga buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C, seperti jambu biji, pepaya, jeruk, dan lain-lain. Karena vitamin C membantu tubuh memproduksi limfosit, sehingga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Serta kita harus banyak minum air untuk mencegah dehidrasi. Minum air kelapa juga boleh karena mengandung banyak elektrolit dan mineral. Apakah bisa dipahami, Bu?
Bisa, Bu. Terima kasih ya penjelasannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Mbak. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri nggih, Ibu-ibu. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin. Jadi, mari Bapak Ibu untuk meningkatkan pemantauan, pemeriksaan, dan pemberantasan jentik-jentik nyamuk supaya kita selalu hidup sehat. Karena sehat mahal harganya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan antusiasnya ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.